Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam zona berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Baiklah, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari yang indah ini. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Mazmur Daud berkata, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan menyembah Dia lebih dalam lagi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Kau rancangkan semuanya itu sungguh amat baik bagi kami. Kami percaya penyertaan Tuhan sungguh sempurna. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari yang indah ini kami rindu memuji-muji Engkau. Kami rindu menaikkan syukur kami kepadamu. Suci kuduskan setiap kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Hadir bertata di atas puji-pujian kami Tuhan, dan berfirmanlah bagi kami. Kami rindu lebih lagi bersekutu dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang rindu memuji Tuhan bersama saya, kita katakan amin. Haleluya. Mari kita sembah Allah kita. Dia Allah yang agung dan mulia, Dia layak disembah. Haleluya, haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Agung dan mulialah Engkau Tuhan. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tangan-Mu, yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku, maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku sembah Kau, Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, Allah yang maha besar.
Benar ya Tuhan, ajaiblah dan agunglah Tuhan kami, sempurna dalam semua rancangan dan perbuatannya. Pagi hari ini kami hendak mendengarkan sabda Tuhan. Kami akan merenungkan kitab Habakuk. Urapilah kami Tuhan, singkapkan kebenaran itu bagi kami, agar kami hidup seturut dengan kemauan Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu, pagi ini kita renungkan kitab Habakuk. Ada 3 pasal, hanya kitab pendek, dan saya berikan judul renungan kita, Do Not Blame God. Blame itu artinya lebih daripada complain, blame itu mempersalahkan. Menuding bahwa Allah itu salah. Nah, itu jangan sampai begitu. Ya. Haleluya. Saudara, sebelum saya lanjutkan, saya cerita sebuah cerita saja, figurasi. 2 orang yang berada di gedung yang sama, gedung 10 tingkat. 1 orang di lantai 1, 1 orang di lantai 10. Dan di depan gedung itu ada kemacetan. Nah, saudaraku, 2 orang tadi bisa melirik dari jendela kaca dan melihat fakta itu. Tapi keduanya mungkin akan memberikan tafsiran yang berbeda. Orang yang di lantai 1 mungkin berkata, ini kemacetan luar biasa, jadi saya akan menunda untuk pulang kantor. Sedangkan orang di lantai 10 melihat dari jarak yang lebih tinggi, dia melihat, oh kemacetan itu cuma beberapa meter di depan gedung. Lepas 5 meter sana sudah lengang. Dan dia akan mempunyai pendapat yang berbeda dari orang yang berada di lantai 1. Saudaraku, ini tentang lensa atau sudut pandang kita melihat sesuatu, menentukan sikap, perkataan, bahkan tindakan-tindakan kita. Haleluya. Kita ke kitab Habakuk ini. Kitab Habakuk itu pasal 1 dia banyak menyampaikan keluhan sampai tadi nadanya blaming God, mempersalahkan Tuhan. Pasal 2 dia masuk dalam menara jaga, menara doa. Pasal 3 hasilnya terjadi perubahan pada diri Habakuk itu sendiri, saudaraku. Dan itu yang kita harapkan kalau kita masuk dalam suasana renungan, kebenaran firman Tuhan, diharapkan kita berubah sudut pandang, berubah perspektif, berubah paradigma terhadap persoalan-persoalan hidup kita. Haleluya. Habakuk ini di pasal 1 mengeluh soal ketidakadilan. Dia bahasakan keadilan muncul terbalik. Dan dilanjutkan dengan protes dia, tudingan dia, bahkan blaming kepada Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan bangsa Kasdim, bangsa kafir, sebagai alat yang akan menekan, menindas, dan memperlakukan hal yang buruk kepada bangsa atau umat pilihan Israel. Dia tidak dapat mengerti hal itu. Nah, ini yang kita kupas pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Pertama, keluhan Nabi Habakuk terhadap ketidakadilan. Ya, dia tidak senang dengan ketidakadilan itu, lalu menyampaikan keluhan kepada Tuhan. Kita baca pasal 1 ayat 2 sampai 4. Demikian bunyinya. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak? Berarti dia sudah mempunyai waktu yang cukup panjang untuk berdoa kepada Tuhan. Tetapi kau tidak dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan? Sehingga aku memandang kelaliman. Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Ayat 4, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Hari-hari ini mungkin beberapa tahun belakangan ini kita juga melihat peragaan ketidakadilan di mana-mana, saudaraku. Terlebih hari-hari belakangan ini. Saudara, tak jarang orang yang bersih hidupnya, katakanlah orang yang saleh itu, maka mereka itu sensitif, sangat sensitif terhadap ketimpangan yang terjadi. Penyelewengan,
pembelokan kebenaran. Mereka sangat-sangat sensitif. Ketidakadilan menjadi isu yang sangat mengganggu dan meresahkan mereka. Tidak sepenuhnya salah, tetapi kalau hanya sampai pada keluhan, tertekan, lalu merasa pahit hati, dan itu menjadi persoalan baru, saudaraku. Sebagai akibatnya, seringkali orang-orang benar itu terseret pada kritik demi kritik. Karena dia melihat fenomena yang jungkir balik dari yang sepatutnya, dan dia melontarkan kritiknya. Dan dalam hal ini, bahkan Nabi Habakuk melontarkan kritik itu bukan lagi kepada penguasa yang ada pada masa itu, tetapi kepada Tuhan, saudaraku. Kepada Tuhan. Parahnya lagi, seringkali orang yang berjalan di dalam rel yang benar itu, sangat fokus kepada orang jahat, dengan pikiran mereka harusnya orang ini jangan ada. Harusnya orang ini tersingkir gitu ya. Kadang-kadang begitu. Saking dia fanatiknya terhadap kesucian itu, dia tidak bisa terima kalau ketidakadilan itu diperagakan di depan mata begitu ya. Mereka mempersalahkan Tuhan seperti ini juga. Kenapa Tuhan membiarkan keadilan muncul terbalik seperti Nabi Habakuk suarakan tadi, saudaraku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita tahu bahwa kehidupan di muka bumi inilah panggung atau arus berjalan bagi kebenaran sekaligus ketidakbenaran juga berjalan, saudaraku. Tidak ada kondisi yang benar-benar ideal selama yang namanya kita hidup di langit dan bumi yang sekarang ini. Bukannya kita sedang mentoleransi atau berpihak kepada ketidakadilan, kekerasan, penindasan, tetapi maksudnya jangan sampai hal itulah yang menguasai pikiran kita, mendominasi hari-hari kita, sehingga tertumpah ke situlah hati kita, perhatian kita, lalu kita mungkin tidak punya waktu untuk bersyukur, tidak punya lagi sudut pandang untuk melihat hal-hal yang baik yang lain, padahal mungkin ada banyak hal kebaikan juga yang ada di depan mata kita, di kiri kanan jalan hidup kita, saudaraku. Jangan sampai ketidakadilan tadi begitu rupa mengambil semua porsi di dalam pikiran kita, menguasai pikiran kita, bahkan membelenggunya. Sehingga itu sajalah yang kita perhatikan saban hari, saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian Nabi Habakuk tadi mengeluh juga atas fenomena pada zamannya bahwa negeri mereka ditindas oleh bangsa Kasdim. Kasdim itu kira-kira wilayah Irak yang sekarang ini, yang kemudian nanti Kasdim itu adalah sebetulnya negeri Kaldea. Kaldea itu nama lain daripada Kasdim, orang-orang dari daerah Irak, Iran yang sekarang ini, saudaraku. Nah, waktu itu orang-orang Kasdim merangsek masuk, menganeksasi wilayah-wilayah orang-orang umat pilihan ini, saudaraku. Kita baca mulai ayat 5, fenomena orang Kasdim ini. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku di situ Tuhan, saudaraku, huruf besar itu. Aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Ayat 6. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Perhatikan ya. Saya kira dalam satu hal kalau saya hidup di zaman Nabi Habakuk, mungkin juga saya kok begini Tuhan ini ya. Sebab jelas bunyinya sih, akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Orang Kasdim itu orang yang tidak kenal Tuhan, tapi mereka malah seolah-olah Tuhan berpihak pada mereka dan memakai mereka. Kalimat berikutnya, bangsa yang garang dan tangkas itu. Jadi pada masa itu bangsa Kasdim itu garang, bengis, tangkas artinya cekatan dalam peperangan, saudaraku. Yang melintasi lintang bujur bumi, artinya mereka menjelajah banyak negeri, saudaraku. Melintas lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Jadi mereka memperluas wilayahnya, melewati batas-batas yang seharusnya menjadi milik mereka. Ayat yang ke-7, bangsa itu dahsyat.
dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya, perhatikan kalimat berikut, berasal daripadanya sendiri. Jadi bangsa ini penuh dengan kehebatan yang sumbernya dari diri sendiri, desain diri sendiri, benar salah menurut dirinya sendiri. Sehingga kegerangan seperti itu tidak ada yang mengendalikan. Tidak ada yang dapat menghalangi dia untuk apa yang dia pikir itu akan dilakukan. Dia mampu lakukan, dia akan eksekusi, saudaraku. Inilah bangsa yang dipakai oleh Tuhan. Kita lihat ayat 8, kudanya lebih cepat daripada macan tutul. Saudara lihat aja di di YouTube ya, banyak sekali di Google ya, di National Geographic soal macan tutul dan binatang-binatang sejenisnya, itu kan cepat sekali melesat. Nah di sini digambarkan kudanya milik orang Kasdim itu lebih cepat daripada macan tutul, lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Cepat sekali, lincah gerakannya. Inilah bangsa yang dipakai pada masa itu menghukum bangsa pilihan yang sedang juga sebetulnya jauh dari Tuhan, melakukan banyak pelanggaran, sehingga Tuhan izinkan mereka mendapatkan penderitaan melalui bangsa Kasdim, saudaraku. Sekarang kembali kepada sorotan kita, Nabi Habakuk. Nabi Habakuk mungkin jadi seorang yang menganut prinsip orang benar akan mujur, orang jahat akan hancur. Mungkin gitu prinsip dia ya. Enggak sepenuhnya salah sih. Tapi maksudnya kalau dibandingkan dengan durasi waktu, apalagi kalau waktu itu kita bicara waktunya Tuhan, kan tidak sama dengan waktunya kita. Adil itu kan butuh waktu untuk mewujudkannya. Dan tidak selalu terjadi menurut waktunya kita. Kita seringkali kan maunya segera hasilnya. Prosesnya kita nggak mau tahu, pokoknya mujizat maunya dalam segala sesuatu. Cepat kaya, cepat pulih, cepat bangkit. Padahal segala sesuatu ada prosesnya dan kita tidak sabar. Dan dalam ketidaksabaran itu kita mulai mencari orang yang akan disalahkan. Dan kalau tidak ketemu orang yang disalahkan, inilah dia Nabi. Seorang yang biasa berkomunikasi dengan Tuhan, mengalamatkan kesalahan itu pada Tuhan. Dikatakan dia, mengapa engkau memakai bangsa Kasdim itu? Frame itu menguasai pikirannya begitu rupa, sehingga dia sulit menembusi fenomena yang di depan mata dia untuk melihat bahwa di dalam perjalanan orang mujur, selalu ada gangguan-gangguan yang akan terjadi. Tidak ada perjalanan mulus, saudaraku. Saya kira itu pengulangan saja yang terjadi pada umat Israel di padang gurun. Tatkala mereka sudah keluar dari Mesir, melewati suatu fenomena yang luar biasa, Laut Merah terbelah dua, airnya berdiam di kiri kanan bagaikan tembok yang kokoh mengawal mereka, lalu mereka melintasi. Bayangkan yang melintas ini sekitar jutaan orang ini ya. Orang dewasanya saja kira-kira 600.000 orang ya, kurang lebih ya bisa 1,5 juta sampai 2 juta orang melintas. Ini kan lama itu. Berarti akhirnya lama itu tertahan di kiri kanan mereka, saudaraku. Sudah mengalami fenomena yang luar biasa tentang Allah yang dahsyat. Begitu tiba di padang gurun, ada kesulitan sedikit, mereka tidak bisa terima. Ada tantangan sedikit, mereka langsung mengeluh. Ada kesulitan sedikit, mereka langsung marah-marah kepada Musa maupun kepada Tuhan. Seringkali fenomena kerohanian kita tidak beranjak makin dewasa. Karena kita selalu inginnya cepat, selalu inginnya seperti yang kita mau, selalu inginnya semuanya berlangsung dengan aman, terkendali, ideal. Padahal saudaraku, kehidupan yang nyata akan berhadapan dengan rupa-rupa di kiri kanan perjalanan kita di tengah-tengah kehidupan ini, saudaraku. Jangan fokus hanya kepada masalah-masalah yang ada. Bahkan jangan fokus kepada bangsa Kasdim dalam hal ini ya. Ataupun bangsa-bangsa apapun atau kekuatan-kekuatan apa yang mungkin mengancam kita saat ini. Jangan sampai itu begitu rupa menguasai pikiran kita sehingga kita mulai curiga menempatkan Tuhan sebagai aktor daripada hal yang buruk ini. Oh, inilah bahayanya. Kerohanian dengan kacamata kuda seperti tidak melihat hal yang lebih luas.
Allah bisa diposisikan, ditarget sebagai pelaku kejahatan. Membiarkan skenario yang buruk. Orang-orang ateis suka bertanya, jika Tuhan itu memang ada, mengapa ada penderitaan katanya. Itu kan sudut pandang yang sangat sempit, saudaraku. Allah tidak segera meniadakan segala penderitaan, sebab sebagian penderitaan juga alat uji, alat menggembleng, alat mendewasakan, membentuk kita, saudaraku. Bangsa lain pun kalau ada yang mengancam seperti Kasdim, bukan harusnya kita lebih meminta, Tuhan ajarlah kami, bimbinglah kami, bukakanlah hikmat-Mu bagi kami, apa yang harus kami kerjakan. Ketimbang menuduh Tuhan, mengapa Engkau biarkan ini terjadi? Mengapa Kau lakukan ini bagi kami? Mengapa Engkau berpihak pada bangsa musuh kami? Seolah-olah Tuhan itu bahkan hanya Tuhanlah atas nama kita. Tidaklah Tuhan atas nama orang lain juga. Misalnya kalau tanding bola kan gitu ya. Oh, mari kita berdoa supaya Tuhan membela kesebelasan kita gitu ya. Seolah-olah kesebelasan bangsa lain emangnya tidak disayang Tuhan juga. Kita seringkali fanatik kekanak-kanakan seperti itu. Seolah-olah Tuhan itu harus berpihak pada kita saja, menurut pikiran kita saja, dan seolah-olah tidak ada hak yang lain. Orang jahat juga berhak hidup di dunia ini. Mereka juga diberi kesempatan latar di dunia ini untuk mengekspresikan dirinya. Dengan harapan Tuhan menunggu mereka bertobat. Dan kalau tidak bertobat, menunggu Tuhan supaya pol dan genap kesalahannya untuk ditimpakan hukuman yang sepatutnya. Allah tidak pernah bersalah, saudaraku. Baik pada penderitaan kita, maupun mungkin tanda kutip kejayaan-kejayaan yang ada pada orang-orang jahat yang kita saksikan di sekitar kita, saudaraku. Haleluya. Kita lihat Habakuk 1 ayat 12. Ini keluhan Nabi Habakuk tadi. Bukankah engkau yang maha kudus? Jadi seolah-olah kau kan maha kudus Tuhan gitu ya. Tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan, ya gunung batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Diawali dengan, engkau kan maha kudus, mengapa kau tetapkan bangsa Kasdim ini? Bukankah bisa kau tindas mereka, kau picek mereka di sana supaya tidak datang melawan kami? Jadi dia protes, saudaraku. Ayat 13, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Dan engkau tidak memandangi orang-orang berbuat hianat. Harusnya kan itu begitu muncul kejahatan, kau basmi, kau binasakan, kau tiadakan, kau nihilkan. Kira-kira gitu mungkin harapan Nabi Habakuk pada masa itu, saudaraku. Sebelum dia masuk menara doa. Apabila orang fasik menelan orang lebih benar dari dia, nah ini dia tidak bisa terima. Masakan orang Kasdim yang tidak percaya Tuhan diizinkan berkuasa atas kami. Kadang-kadang di dunia ini kita akan berhadapan, saudaraku. Orang-orang yang kita lihat dan mungkin faktanya juga benar bahwa mereka adalah jahat, curang. Apalagi licik. Bisa saudaraku melejit, bisa berkuasa, bisa memegang tampuk kekuasaan. Apakah kita akan memprotes Tuhan? Mengapa ini terjadi? Ya dunia ini kan tidak semua jalannya ideal, saudaraku. Orang percaya tidak fokus kepada masalah. Orang percaya fokus kepada solusi, saudaraku. Orang percaya fokus kepada Tuhan, sang solution maker itu sendiri. Jangan konsentrasi pada orang lain. Jangan konsentrasi pada persoalan-persoalan ditimpakan orang lain kepadamu. Sehingga kau kehilangan kesempatan untuk bersyukur. Untuk melihat hal yang baik di dalam hidupmu. Saya tahu kita banyak keluhan terhadap apalah di negeri kita ini pada saat-saat sekarang ini. Jangan itu 100% menguasai pikiranmu. Boleh itu ada porsi tertentu dalam pikiran kita, menjadi pokok doa kita, menjadi pokok kritik sosial kita, tapi jangan sampai itu yang mendominasi pikiran iman kita. Sehingga seolah-olah Allah turut berbuat jahat di balik semuanya itu, saudaraku. Haleluya. Sekarang kita masuk pada pasal yang ketiga. Tidak kita baca semuanya, saya berikan pengantarnya. Nabi Habakuk naik banding ke menara doa. Dan kemudian hasilnya. Ya, ada gambar menara doa di situ sebagai penggambaran saja. Kita baca ayatnya, Habakuk 3 ini dia sudah melewati masa-masa bergumul dengan Tuhan di menara doa. Ayat 2. Tuhan, telah kudengar tentang kabar tentang engkau
dan pekerjaanmu. Mungkin dia membaca kitab-kitab Musa ya. Ya Tuhan, kutakuti, hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, dan dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Mulai dia sekarang berpikir dengan paradigma baru, saudaraku. Tidak lagi sesuatu yang gelap saja. Kan sekarang ini dinarasikan Indonesia gelap. Jangan lihat hanya gelapnya saja. Nanti pada hari Raya Jumat Agung saya akan berkhotbah, habis gelap terbitlah terang. Kita tunggu nanti khotbah itu, saudaraku. Jangan konsentrasi pada gelapnya terus. Kita lanjutkan ayat yang ketiga, ayat 17 kita lompati, 17 ayat 2, 3, 4, 5 nanti dibaca sendiri. Inilah hasilnya sesudah dia melihat, mungkin kitab Musa melihat perbuatan Tuhan dengan segala dinamikanya dan goal akhirnya adalah kebaikan bagi umat itu. Lalu dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. 2 kali dalam terjemahan ini kata sekalipun, artinya sudah mantap sekali dia itu. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Artinya sepertinya kandas ya semuanya ya. Pertanian ambruk, peternakan ambruk, kira-kira itu. Ekonomi ambruk. Sekalipun itu, meskipun begitu. Ya. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Berarti saudaraku, kalau kita banyak keluhan, bisa jadi kita nggak di dalam Tuhan penuh, di pinggir Tuhan, atau di luar Tuhan. Kalau di dalam Tuhan ini hasilnya, kan dari menara doa dia ini. Dia bilang, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. In God I trust. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sekalipun banyak kekacauan, sekalipun banyak ketidakadilan, keselamatan itu tetap dilancarkan oleh Tuhan. Allah tidak akan pernah berdiam dan pasif, saudaraku. Allah bukan tidak melihat ketidakadilan, bukan tidak melihat kegelapan. Allah melihat, Maha melihat segala sesuatu. Percayai dia. Fokus untuk melihat bahwa Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Tidak lagi bertumpu pada diri sendiri dan pikiran sendiri. Tapi Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Artinya, rusa di situ digambarkan rusa yang bisa selamat lolos dari sergapan musuh, saudaraku. Tentu ada juga rusa yang tertangkap, tapi maksudnya ini kita positif thinkingnya, rusa yang lincah, rusa yang bisa melego pemangsanya itu, binatang buas itu. Karena Tuhan membuat kakinya kokoh, saudaraku. Ini yang harus kita punyai, saudaraku. Jangan fokus pada masalah. Jangan fokus pada pihak-pihak yang melakukan kecurangan lalu mereka merasa baik-baik saja. Ya, semoga mereka bertobat. Tidak usah juga, oh Tuhan binasakan mereka, matilah mereka. Kadang-kadang kita kan ada berpikir, sekiranya Tuhan itu membinasakan semua orang yang DNA-nya jahat mati gitu. Seolah-olah dengan demikian dunia ini akan menjadi baik. Belum tentu juga. Ketika mungkin yang sekarang, gelombang sekarang orang-orang jahat semua dibinasakan, tinggal sisa hidupnya orang-orang yang hidup, nanti mungkin juga muncul lagi kejahatan di antara orang-orang itu. Tidak ada yang dapat menggaransi itu, saudaraku. Pokoknya apapun rute perjalanan kita, mari kita fokus mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu benar. Gak usah pernah mempersalahkan Tuhan. Lebih baik belajar dari Tuhan, mohon petunjuknya supaya dia menunjukkan jalannya, mencurahkan kekuatannya, dan mengendalikan segala perjalanan hidup kita. Sekalipun kejahatan itu mungkin masih digelar atau berjalan di tengah-tengah dunia ini seperti rusa yang berkemenangan, demikianlah kita dibuat oleh Tuhan kita. Selamat menjalani kehidupan. Doa dan harapan saya, semua kita yang mendengarkan ini mendapatkan hikmat surgawi. Tentu dengan waktu yang pendek ini terbataslah saya mengurai semua
yang merupakan pergulatan terdalam daripada Nabi Habakuk ini, tetapi saya boleh simpulkan dia menyalahkan keadaan pada mulanya, menyalahkan bangsa lain pada mulanya. Tapi kemudian ketika datang dia ke hadapan Tuhan, sujud di depan Tuhan, berbicara kepada Tuhan secara personal, personally speaking, dialog dengan Tuhan. Kemudian Tuhan menyingkap kepadanya, membasuh matanya sehingga dia melihat dengan terang bahwa Allah itu mempunyai rencana yang jauh lebih besar daripada rencana orang-orang pelaku kejahatan. Bahwa Allah berdaulat atas segala sesuatu dan tidak pernah meninggalkan orang benar. Sehingga dia memberikan puisi yang sangat luar biasa. Sekalipun, namun aku di dalam Tuhan akan bersorak-sorai. Karena dialah sumber kekuatanku yang memberikan kemenangan kepadaku. Sukses bagi Bapak Ibu melewati masa-masa yang digumulkan dalam hidup masing-masing. Bersama dengan Tuhan, kita akan bersuka cita. Kita akan selalu bersyukur. Kita akan berkemenangan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur di pagi hari ini kami mendapatkan suatu frame tentang kitab Habakuk. Kiranya itu memberikan kepada kami wisdom, memberikan kepada kami pengertian, dan memberikan kepada kami kearifan bagaimana kami melihat kehidupan yang tidak ideal ini. Melampaui semuanya itu kami melihat Allah kami, Allah yang maha benar, Allah yang selalu bertindak, demi segala kebenaran dan kebaikan akan muncul menjadi pemenang. Inilah kami merasakan syukur itu Tuhan, terpuji-pujilah Engkau. Dan akhirnya kiranya Engkau berkenan menaruh berkat-Mu atas setiap kami yang beribadah pada saat ini, atau mengikutinya secara live streaming siaran tunda. Tuhan memberkati kami. Mari Bapak Ibu, buka hatimu terhadap tanganmu, dan terimalah damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, dan dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus anak domba Allah, dan dengan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai esok, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita senantiasa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin.